Tasahibu tasahibu fis safari fis safari wal khalifatu wal hifatu fil ahli. fil ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil kita menikmati perjalanan, sedikit saya akan sampaikan beberapa nasihat dan tausiah pagi hari ini. Karena yang namanya manusia itu pasti dia memiliki rasa atau memiliki sifat pelupa, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dia apabila dia sudah sampai di tanah suci pun dia bisa jadi lupa akan dirinya. Dan di tempat inilah nanti yang akan kita tuju, tempat di mana kita untuk mengetahui diri sendiri, tempat untuk introspeksi diri, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tempat di mana Allah mengabulkan seluruh doa-doa hambanya di tempat ini. Ada yang tahu di mana tempatnya? Hah? Di Sidrap? Kolaka? Galesong? Bukan, Bapak Ibu sekalian. Tempat ini adalah Arafah, Padang Arafah. Nah, Padang Arafah. Nah, dari namanya saja kita bisa mengetahui bahwasanya Arafah itu artinya adalah mengetahui. Nah, di sanalah di mana tempat para haji dari seluruh dunia itu berkumpul. Bahkan di dalam hadis disebutkan Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, sedangkan umrah, Bapak Ibu sekalian, ya. Sedangkan Stop dulu sedikit. 5 minutes. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz akan menjelaskan hanya beberapa menit perjalanan. Mohon dibantu untuk didengarkan karena ilmunya sangat bermanfaat. Ya, dia akan jelaskan apa yang ada di Padang Arafah dan apa yang akan kita kunjungi semuanya. Ya, sangat bermanfaat. Ya, mohon didengarkan dulu beberapa menit, cuma kurang lebih paling lama 10 menit ya Ustaz. Iya, iya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Nah, saya lanjutkan mengenai Padang Arafah. Sesuai namanya, makna dari Arafah ini adalah mengetahui. Yang dimana saya sebutkan tadi, ada dalam nas hadis itu disebutkan Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah, Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang tidak melaksanakan wukuf ketika haji, yang berniat haji dan tidak melaksanakan wukuf, maka dia tidak sah hajinya. Bayangkan, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena di hari Arafah adalah di hari di mana dikabulkannya doa, hari di mana seluruh dosa-dosa itu dihapus. Nah, maka dari itu untuk amalan para haji atau para jamaah haji itu adalah wukuf di sana. Dan di sana dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah dan juga berdoa kepada Allah. Karena apa? Di tempat itulah nantinya seluruh manusia dihapuskan dosanya dan juga diterima doanya, dikabulkan doanya. Nah, selain itu kita nanti akan mengunjungi Jabal Arafah. Nah, Jabal Arafah atau Jabal Rahmah. Nah, di Jabal Rahmah itu adalah tempat di mana ayahanda Adam alaihissalam beserta ibunda Hawa itu bertemu. Nah, jadi di tempat tersebutlah merupakan tempat yang barokah, mubarak. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian ketika sampai di sana, mari kita berdoa bersama-sama semoga kita diberikan rezeki dan diberikan nikmat untuk bisa mengunjungi tempat tersebut di hari haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi harus selalu kita memperbaiki niat, jangan anggap ini adalah sebuah perjalanan biasa, tetapi anggaplah ini adalah perjalanan suci, di mana kita menginjakkan kaki di sana dan kita berharap semoga bisa kembali di tempat tersebut. Nah, gitu. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan saya. Ka'bah, Masjidil Haram itu adalah Baitullah. Baitullah itu artinya rumah Allah.
Ada yang sudah bertemu Allah di sana? Sudah. Ada dari Bapak Ibu sekalian sudah bertemu Allah di sana? Lalu apa esensi daripada rumah Allah itu? Allah ada di mana? Ada di mana-mana. Hah? Ada di hati. Katanya Ka'bah itu rumah Allah. Bapak Ibu sudah ketemu Allah belum di sana? Sudah Pak Jabir. Sudah. Jadi apa esensi daripada rumah Allah itu Bapak Ibu sekalian? Allah itu ada di mana? Kita tahu Allah itu dari mana? Di hati. Kita bisa tahu Allah itu apabila hati kita terbuka Bapak Ibu sekalian. Ada yang berkata, bahkan Rasulullah itu mengatakan sesuatu yang paling inti di dalam diri kita, diri manusia ini adalah hati. Hati itu tepatnya berada di bawah dada. Ada 2 jari di bawah otak. Nah, itu adalah hati tempatnya di situ. Apabila hati kita terbuka, roh kita suci terbuka, maka apa? Maka kita akan bisa mengetahui Allah itu ada di mana. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah itu ada di hati kita masing-masing. Allah itu ada di mana-mana. Kita nggak perlu jauh-jauh sampai ke Baitullah, ke rumah Allah, tapi hati kita masih tertutup. Tapi roh kita ini masih kotor. Ya, jadi yang pengen melihat Allah, pengen yang bertemu Allah dengan keadaan suci, maka hatinya ini harus disucikan dahulu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini nasihat yang sangat saya rasa penting sekali, karena di mana kita akan melaksanakan umroh yang kedua kalinya, di mana nanti saya akan tanya lagi ketika pulang, sudah ketemu Allah atau belum? Sudah. Nah, ya minimal mimpi, ketika tidur mimpi dia bisa memimpikan Ka'bah, wah berarti dia benar-benar khusyuk, umrohnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama apa? Memperbaiki niat, mensucikan hati kita. Mensucikan kita hati kita masing-masing agar kita bisa melihat Allah. Dimana kita sudah menginjakkan rumah Allah tapi belum bisa melihat Allah. Mata kita tertutup atas dosa-dosa kita. Bukan tertutup kacamata ya. Bukan tertutup kacamata ya. Nah, begitulah Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama kita akan menuju ke tempat di mana para jemaah haji berkumpul untuk wukuf di Arafah. Bahkan orang-orang sakit yang dia sudah berniat haji, kalau dia belum masuk Arafah, belum melaksanakan wukuf, maka batal hajinya. Sampai orang-orang yang sudah sakit, sudah sekarat harus dibawa ke Arafah agar sempurna haji. Nah, maka dari itu Al-Hajju Arafah. Ada yang berkata, man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhan. Maksudnya apa? Barang siapa yang mengetahui kita ini asalnya dari mana? Ternyata kita ini asalnya dari air mani, ya, dari cairan itu yang lemah sekali. Bahkan apabila tidak terjadi pembuahan, kita nggak akan jadi. Nggak ada bapak, nggak ada ibu, kita nggak akan jadi. Lalu siapa yang menciptakan itu semua? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu esensi dalam diri kita, ternyata kita ini punya emosi, kita punya nafsu. Kita punya apa? Kita punya hal-hal yang kita bisa berlaku baik, kita bisa berlaku buruk. Ya. Jadi barang siapa yang mengetahui itu semua esensi dirinya, maka dia akan mengetahui siapa itu Tuhan. Jika kita mengucapkan Allah mungkin hanya di lisan, tetapi orang yang sudah memiliki iman, maka dia akan mengatakan Allah. Hatinya juga berkata Allah, bukan hanya lisannya saja. Orang yang sudah punya iman, dia bersedekah, bukan tangannya saja yang bersedekah, tetapi hatinya juga ikut bersedekah. Yang dimana dia mensyukuri nikmat, hanya mensyukuri kebaikan-kebaikan saja. Ketika dia sudah memiliki iman, dia ketika diberikan ujian, maka dia tetap bersyukur. Nah, itulah tanda-tanda orang yang sudah
nyala yang sudah hidup hatinya. Ya, dapat Maka ilmu dari semuanya mana? saya doakan semoga kita Dapat semuanya dari mana kisah yang mengerti? menjadi orang-orang yang selalu yang terbuka hatinya, Iya, iya. orang-orang yang Oh, selalu iya, 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 iya. menerima Iya, atas saya kira dengan itu siapa Ki? pemberian Saya daripada lagi Allah di Mekah. Subhanahu wa taala dan Yang di kan- selalu bersyukur kepada Allah Nggak, maaf, Subhanahu saya wa lagi di taala. Mekah, Amin jaringan. ya rabbal Yang di alamin. kantor itu adminku. Ya. Insyaallah kita sebentar lagi akan memasuki daerah atau wilayah haji Bapak Oh Ibu iya, sekalian. nanti saya pulang sayang tanggal 4. Maka sambil kita menuju kucing tempat di kantor tersebut, itu alangkah adminku. baiknya kita bersolawat bersama-sama Iya, nanti ke kantor dan lagi. melantunkan Tapi tanggal 5. zikir-zikir Tanggal 5 yang di lain. Veterani. Yang ada di kantor itu cuma admin Bu sekarang. Ya. Iya. Nanti yang Mari ada bersama-sama saya tiba kita Indonesia tanggal 4 melantunkan masuk kantor tanggal 5. zikir istighfar Maaf lagi. selama kita perjalanan menuju tempat ini. Iya sayang beda-beda kalau haji. Astaghfirullah Ngomong itu lagi nak, lagi Rabbal tarbiyah, sayang kan? baraya. Semoga dimudahkan dan dilancarkan bisa berangkat haji.